wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapetakan atau yang mewakilinya. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Kapetakan Bapak Muhammad Soleh Solehuddin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kapetakan. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan membawakan acara yang akan disampaikan oleh Pak Soleh, yaitu dengan judul Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Kegiatan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya, yang ketiga nanti ada acara inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Pak Muhammad Soleh Solehuddin. Baik, langsung saja kita masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapetakan atau yang mewakilinya Bapak Wakasek. Kepada Bapak Ade Ahmad Tantowi dipersilakan. Terima kasih Ibu Aisyah atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kapetakan Bapak Haji Mumu Mugiono, yang pada hari ini berhalangan hadir untuk ke SMA sehingga diwakili oleh saya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kapetakan serta teman saya yang bernama Bapak Muhammad Soleh Solehuddin SPD, yang saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bermuajahah bertatap muka dalam kegiatan yang sangat baik, yaitu berbagi praktik baik tentang diseminasi disiplin positif. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang semoga dengan syafaatnya kelak kita semua dapat mendapatkannya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mengenai tentang diseminasi disiplin positif ini merupakan sesuatu hal yang saya atau SMA 1 Kapetakan sangat mengapresiasi sekali, karena dengan disiplin positif ini penting untuk kita berbagi ilmunya ya Bapak Ibu, berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya yang nantinya akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Kapetakan, terutama adalah tentang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak secara mandiri untuk melakukan segala peraturan tanpa adanya iming-iming hukuman, ancaman maupun hadiah. Yang nantinya di dalam disiplin positif ini akan ada beberapa materi yang akan dipaparkan oleh saudara kita Bapak Muhammad Soleh Solehuddin sebagai aset SMA Negeri 1 Kapetakan, yang nantinya dari teman-teman sekalian ini bisa mengambil ilmunya untuk bisa diimplementasikan di SMP 1 Kapetakan. Terutama nanti ada posisi kontrol, terus juga pengambilan hukum yang kita berikan kepada peserta didik kita, ada tentang segitiga restitusi. Nah, semua itu nanti akan kita lihat bareng-bareng
terkait tentang pemaparan dari Bapak Muhammad Soleh Solehudin. Mungkin sebagai pembukaan itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad atas sambutannya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam acara inti pada hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Kapetakan, Bapak Muhammad Soleh Solehudin. Kepadanya dipersilakan. Dicoba. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ini ada beberapa materi mungkin sama Bapak Ibu guru CGP yang lain sudah dipraktekkan ya. Akan tetapi ini ada sedikit mungkin ilmu baru bagi kita semua agar bisa diterapkan di lingkungan kita, karena yang tujuan utamanya adalah aksi nyata diterapkan Bapak Ibu. Jadi sudah berubah pola prinsip bahwasannya di SMA Negeri 1 Kapetakan harus ada perubahan yang baik dalam rangka menerapkan budaya positif. Bapak Ibu mohon maaf, ini ada kendala jaringan tadi, bukan teknis ya. Bapak Ibu sudah menyiapkan pulpen Bapak Ibu sama kertasnya ya. Nah, nanti di sesi refleksi itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Bapak Ibu. Sip. Di kelas 11 IPS. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya masuk ke sini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini modul aksi nyata budaya positif. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rencana dulu ya Bapak Ibu. Rencana kita hari ini kita menerapkan implementasi budaya positif dengan penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi ada dua budaya, sebenarnya ada 5 ya Bapak Ibu. Ada posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia dan lain-lain. Akan tapi kita milih variabelnya 2 ya Bapak Ibu. Nah, supaya terarah. Latar belakangnya, kenapa pentingnya posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi seorang guru menghadapi permasalahan di SMA Negeri 1 Kapetakan ya, agar sesuai dengan kodrat murid di kita Bapak Ibu. Nah, tujuan kita hari ini ada 3. Guru mampu menyebutkan posisi kontrol, kemudian guru mampu memilih posisi kontrol yang sesuai dengan murid di SMA Negeri 1 Kapetakan, dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi tahapan restitusi yang sering kita lakukan apa nanti. Nah, untuk melakukan itu saya ada tolak ukurnya. Yang pertama tadi untuk menemukan posisi kontrol ada secara kertas, kemudian Ibu nanti secara lisan boleh atau ditulis boleh. Kemudian yang kedua, guru dapat menerapkan posisi kontrol ketika berhadapan dengan murid. Yang ketiga, guru mampu mengidentifikasi tahapan restitusi yang sering dilakukan. Jadi intinya ini tolak ukur itu sudah diterapkan di di sekolah gitu Bapak Ibu. Nah, ini lanjut aja. Lanjut. Nah, ini flashback lagi Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Bu Aisyah dan Pak Ahmad tadi sebelumnya ya. Budaya positif itu ada 6 ya Bapak Ibu ya, ternyata ya. Ada 6, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol Mas. Nah, yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai disiplin itu belajar. Kalau kata Pak Madina tadi, disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memang betul ya. Belajar itu yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita belajar matematika ya harus pada guru matematika, bukan guru olahraga, bukan guru seni gitu ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Lanjut, nah nilai disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ada banyak Bapak Ibu. Jadi misalkan nilai-nilai kebajikan tanggung jawab. Siswa itu harus punya nilai-nilai kebajikan tanggung jawab. Misalkan dia mampu melakukan
aturan sekolah dengan memakai seragam putih abu-abu di setiap hari Senin. Nah, berarti dia ada rasa tanggung jawab bahwasannya setiap hari Senin itu tanpa disuruh lagi dia sudah ada keyakinan bahwasannya hari Senin dia memakai putih abu-abu. Dan ini banyak sekali tabulasi dari nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, untuk motivasi, hukuman dan restitusi, motivasi kan dorongan ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah, motivasi itu dorongan. Nah, dorongan ini bisa supaya dapat hukuman, menghindari hukuman, supaya dapat penghargaan atau mulai dari diri sendiri. Jadi ada 3 contoh. Kita kimop itu untuk apa? Menghindari hukuman. Apa kimop itu kanggo penghargaan atau dengan kesadaran diri bahwasannya saya ada kewajiban pukul 7. Milih yang mana? Kesadaran diri. Kebanyakan kesadaran diri. Alhamdulillah. Walaupun memang motivasi menghindari hukuman juga nggak salah. Saya takut dihukum dipindahkan jauh, misalkan di wilayah 9 atau 8, sah-sah aja. Itu pilihan orang. Dorongan itu. Penghargaan supaya saya dapat report dari sekolah, iya itu sah-sah aja. Tapi yang lebih baik adalah yaitu restitusi. Mulai dari kita sendiri bahwasannya tanpa disuruh, tanpa ada kepala sekolah, tanpa ada timor, itu datang pukul 7 maksudnya bukan. Tapi itu sah-sah aja. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Jadi ada motivasi, hukuman maupun restitusi. Tinggal pilih yang mana, itu sah-sah aja. Nah, cuman Bapak Ibu yang perlu perhatikan, hari hukuman nih Bapak Ibu ada hal-hal yang nggak enak. Contoh, siswa memakai atribut sekolah setiap hari Senin, lengkap PSAS-nya. Itu mereka ada beberapa motivasi, misalkan pakai atribut itu karena nggak mau ditaruh di depan lapangan upacara misalkan. Itu karena hukuman. Nah, karena hukuman dia merasa tidak nyaman, pasti mereka tidak nyaman. Kemudian sesuatunya menyakitkan. Jadi kalau hukuman itu walaupun semuanya baik Bapak Ibu, hukuman itu baik semua, tujuannya baik semua. Hukuman baik, yang penghargaan atau konsekuensi atau sanksi juga baik, restitusi juga baik, semuanya baik. Cuman ada dampak yang harus kita lakukan. Contoh, misalkan nggak pakai sepatu warna hitam, hukum diambil itu hukuman atau tidak? Atau gini, misalkan nggak pakai topi, disuruh push up. Nah itu tuh hukuman ya Bapak Ibu. Itu tuh sebenarnya tujuannya baik. Akan tetapi nanti ada siswa yang tidak nyaman, muridnya tersakiti, kemudian ada dendam biasanya gitu. Walaupun itu baik, tapi lebih baiknya kita identitas sukses yaitu restitusi. Jadi saya ini tidak memakai topi karena saya melanggar peraturan, maka saya siap. Nah itu tuh restitusi dengan sendirinya. Itu memunculkan keimanan yang seperti itu tuh susah, butuh proses Bapak Ibu. Siswa kita menyadari. Tapi alhamdulillah lambat tahun terus menerus SMA Kepetakan sudah ada perubahan. Misalkan setiap hari Senin sudah ada signifikansi pemakaian topi dasi. Sebelumnya kan enggak, beberapa tahun yang. Kenapa? Ya konsistensi membawa seseorang pada restitusi. Kalau kata Pak Ahmad, kebiasaan itu jadi budaya, habits apa. Nanti habits jadi restitusi gitu. Jadi mulai sekarang mau berhasil mau tidak, konsistensi istiqomah, insya Allah murid juga berubah, walaupun lama ya. Nah ini ada banyak tabelnya, perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah ini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu beda dengan kesepakatan. Contoh, Pak Iqbal wali kelas 10-2 ya. Sebelum belajar, anak-anak ayo kita membentuk kesepakatan kelas. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Kalau dilarang kalimatnya positif atau negatif ya? Dilarang. Negatif ya, dilarang negatif kan? Maka dalam keyakinan kelas ini kalimat yang dilarang negatif diubah menjadi positif. Berarti gimana? Misalkan dilarang membuang sampah. Oh, Iya. ya, jadi membuang sampah itu bagian dari kesehatan dan juga sebagian dari iman. Ya, jadi menggunakan kalimat positif. Sekarang kesepakatan kelas diganti, Bapak Ibu jangan dilarang. Tadi waktu upacara di samping, ya, saya nggak ngaruh di SD. Dilarang main atau dilarang berbicara. Nah, kalimat negatif itu sebenarnya sah-sah aja. Hanya saja mulai sekarang Bapak Ibu kita ganti kalimat negatif menjadi positif. Dilarang membuang sampah. Kalau kata Pak Iqbal tadi kebersihan sebagai dari iman atau
menjaga kesehatan. Jadi mari diganti ajakan, dakwah itu mari. Memang sih kalau fi'il amr sama fi'il nahi itu sah-sah aja. Kalimat dilarang itu perintah sebenarnya. Kalau larangan itu perintah, hanya saja dia negasi. Cuman sekarang diganti jadi fi'il amr atau perintahnya dalam bentuk mari. Mari Pak Rajib kita berbuka atau berpuasa hari Senin. Jadi diajak mari, ganti yang mulai sekarang Bapak Ibu. Nah, karena dia menjadi kalimat positif, nanti anak itu timbul, oh keyakinan ini senantiasa dalam bentuk positif, ya. Terus tidak banyak Bapak Ibu. Contoh, kita ada kesepakatan kelas, mari membuang sampah di tempat sampah. Mari apalagi Bapak Ibu, misalkan makan dan minum di luar kelas, maka kita gabungkan kesepakatan itu menjadi keyakinan. Contoh, berarti keyakinan apa yang tadi tabel keyakinan? Misalkan membuang sampah di tempat sampah atau makan di luar kelas misalkan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang terkandung apa di sini Bapak Ibu? Ada kebersihan, ada tanggung jawab, ada rendah hati, harga diri. Maka yang diperoleh nilai yang ada di siswa itu kebersihan. Betul ya Bapak Ibu? Kebersihan atau tanggung jawab juga bisa. Oh, berarti betul ya, kalau makan di dalam kelas mungkin bisa mengotori meja saya sehingga saya harus makan di luar. Jadi ada nilai. Tapi nilai ini keluar kalau kebiasaan. Jadi terus konsistensi Bapak Ibu. Mulai sekarang mau jamaah muridnya yang ikut satu orang tetap kudu konsistensi. Misalkan 2 orang, 3 orang lakukan Bapak Ibu. Aja mandek ya terus. Insya Allah nanti dengan sendirinya ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kayak keimanan, yakin iman. Kita sholat tanpa disuruh lagi Bapak Ibu. Karena sudah ada keyakinan bahwasanya sholat itu wajib, betul? Nah, murid masih disuruh karena belum ada keyakinan bahwasanya wajib. Cuma lama membentuk keyakinan tersebut. Lanjut Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar ada 5. Anak itu butuh seneng Bapak Ibu. Di kelas itu pasti pengen seneng, bebas juga. Bebas tapi bertanggung jawab ya. Kasih sayang, penguasaan, maksudnya penguasaan dalam arti saya ini sebagai siswa saya harus memiliki hak ini, kewajiban ini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia diterapkan di kelas. Berarti yang penting anak itu harus senang. Belajar itu kudu senang teman-teman Bapak Ibu. Bisa menggunakan ice breaking terlebih dahulu atau pemanasan gitu ya. Jadi kelas itu nggak diam dulu gitu ya. Oke, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini semuanya baik Bapak Ibu. Ini beri salah, semuanya baik. Semuanya posisi itu baik. Tujuannya baik. Penghukum juga tidak salah. Ya, hukuman juga. Pembuat rasa bersalah tidak salah, semuanya tidak salah. Akan tetapi yang menjadi ciri khas dari 5 ini adalah manajer. Bapak Ibu, manajer itu orang yang visioner. Lihatnya ke depan. Jadi yang penting itu masalah selesai. Contoh, saya punya istri sendiri. Saya punya istri saya melakukan kesalahan. Misalkan masakannya gosong. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Pak Rajib? Pak Rajib punya istri ya? Tadi. Masakan istri lah. Kalau ini Pak Adin mungkin ini ya. Jadi saya pindahin dari murid ke istri. Masakannya gosong. Apa yang dilakukan Pak Adin ketika melihat kondisi masakan istri gosong? Mantap. Ngomel atau apa atau terserah Pak Adin? Enggak ada Pak. Jadi kayaknya lebih memotivasi dia lebih itu. Masya Allah. Seperti itu lagi Pak. Terima kasih. Cukup Pak Adin? Ya, berikan tepuk untuk Pak Adin. Mau ke anak kata apa? Supaya ke depan. Berarti visioner Pak Adin sudah menerapkan posisi manajer. Ada lagi? Kalau Pak Iqbal apa? Istrinya masakannya gosong kan pernah tuh pasti. Kalau saya ketawa dulu, soalnya lucu sih. Pasti pernah ya. Tapi Pak Rajib saya bingung nanya ini. Tapi yang pasti sebagai suami, karena sudah menjalin komitmen, ya harus lebih sabar dan mendukung biar kayak Mas Agim betul, biar terus nambah baik. Kalau Pak Ahmad ada masakan gosong gimana? Kalau masakannya gosong ya, kita cicipin sebentar saja Pak. Ya untuk menghargai. Ya,
untuk menghargai. Yang kemudian adalah kita berikan support yang terbaik. Masakanmu sangat enak sekali, tapi lebih enak lagi jangan sampai seperti ini. Ya, supaya agar bisa lebih dinikmati. Itu hanya seperti itu. Nah, Pak Ahmad tadi bilang dihargai ya dengan Masya Allah makanannya enak ya, walaupun nggak enak. Berarti itu kalimat negatif jadi kalimat positif yang tadi ya. Jadi ada keyakinan bahwasannya oh suami saya menghargai saya, nilai kebajikan apa yang ada, kepercayaan, penghargaan tadi itu ada nilai-nilai kebajikan. Jadi mulai sekarang ubah kalimat negatif jadi positif ya. Oh ya Kak. Satu lagi ya Bunya. Oh, Bunya mah yang masaknya ya. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Ambil di sini visionaris semua. Begitu pun dengan murid Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih honor di sini pertama kali ya Bapak Ibu ya. Saya itu kalau ada siswa itu memang ya main jebret-jebret saja. Nah sekarang pertimbangannya banyak Bapak Ibu setelah ikut CGP Bapak Ibu ya. Artinya apa? Anak melakukan sesuatu nih Bapak Ibu. Dulu saya wali kelas 11 IPS ya, IPS sampai 3 tahun. Benar, teori kontrol. Sebenarnya Bapak Ibu masuk ke restitusi ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu punya tujuan. Sebenarnya, wong nyolong ku ana tujuannya, wong sampai sedekah ana tujuannya. Inamal a'malu binniyat. Sebenarnya sih pun. Jadi anak melakukan kesalahan, contoh golongan IPS tadi ada yang telat nggak pakai dasi, mereka tuh sebenarnya ada tujuannya. Ya, kenapa mereka nggak pakai dasi dan lain itu sebenarnya ada. Nggak mungkin dia ujung-ujung ada ya. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan itu baik dan buruk itu pasti memiliki tujuan. Saya flashback Bapak Ibu supaya mempercepat waktu 15 menit lagi ya. Ini Bapak Ibu ada secari kertas ya Bapak Ibu. Ini ada kasus Bapak Ibu di SMA N1 Telaga ada siswa bernama Henry. Henry ini bangun telat Bapak Ibu. Terus buru-buru naik SMA 1 Telaga ini. Dia sampai di gerbang ya. Terus dia sadar sepatunya tuh nggak hitam gitu ya, warnanya biru misalkan atau merah. Terus Bapak Salman itu lihat sepatunya Henry ternyata nggak ternyata warnanya coklat ternyata ya. Henry berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu karena tadi telat ya bangunnya. Tapi Pak Salman nanya tuh ke Henry, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Henry jawab, tahu Pak, warnanya hitam Pak. Tapi dia buru-buru dan salah gitu ya. Tapi Pak Salman ini masih kekeh. Ya wis, sira melanggar sekolahan anggar salah, sira wis telat, sepatu salah, copot sepatu. Nah, ini sebenarnya sah-sah aja gitu, tujuannya baik gitu ya. Sebenarnya semuanya tidak ada yang salah, semua posisi kontrol itu tidak ada yang salah, tujuannya baik. Cuman Henry ini ada maaf, sudah minta maaf, terus nyaluk lobby ke Pak Salman, Pak, wis Pak ya, aja anu maning. Tidak, tetap kekeh Pak Salman itu. Sira ku salah angger. Ya, lamun sira bisa kembali ke rumah atau diantar sepatu, ya wis aja ngomong sepatu maning. Nah, kalau dicopot, kemudian taruh di kelas. Karena malu, Henry ini seharian beli motor. Tapi anak SMA Petakan kalau dicopot kayaknya berani kali. Tapi kalau di narasi ini katanya malu. Berarti anak-anak Bapak Ibu kalau menerapkan posisi kontrol menurut saya harus melihat kondisi murid Bapak Ibu. Lamun murid kayak Rizkawati, maaf Bapak Ibu yang misalkan saya tidak mengeneralisasi Rizka, itu harus perlakuan beda Bapak Ibu dengan murid yang seperti kita misalkan. Rizkawati kalau seperti ini kemungkinan dia tidak keluar kalau disupport. Tapi kalau kita mungkin keluar. Jadi penanganannya harus beda-beda. Menurut saya beda kayu, beda ukiran, beda obat, beda pasien, beda obat. Jadi kalau di modul 2.1 guru seperti dokter diagnostik. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus di atas posisi kontrol apa yang diambil oleh Bapak Ibu? Jelaskan. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Sekarang tuliskan jawaban Bapak Ibu di kertas lembar pulpennya ya. Ada yang nggak bawa?
Buat posisi kontrol ada apa Bapak Ibu? Di review ya. Nih. Ya, menurut Bapak Ibu kasus tadi dan sudah pernah kita lakukan ya, dan itu tidak salah Bapak Ibu untuk menegakkan aturan itu boleh. Pilih salah satu pilih menurut Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu Pak Salman itu melakukan posisi kontrol yang mana? Pak Salman. Narasinya. Ini kasusnya. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada apa namanya? Apa itu? Pemantau, dan yang terakhir manajer. Apa Pak Bebas? Menurut Pak Bebas. Ini bukan posisi kontrolnya Bapak Ibu, bukan. Posisi kontrolnya Pak Salman tadi. Ketika merampas sepatu, bukan rampas sih, mengamankan sepatu, kemudian meminta siswanya untuk melepas sehingga siswa itu tidak mau keluar kelas. Menurut Bapak itu Pak Salman posisi kontrolnya apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, pilih salah satu aja tulis. Atau teman, atau manajer. Nah ini kan baru kasus si ada penelitian nggak? Ada. Nah, Ada 5, pilih salah satu. Nggak usah tulis pemantau di bagian pembuatan jadi salah. Pak Salman sama dengan nggak usah dijelaskan. Iya. Ya. Apa jawaban Pak? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Kalau Pak Ahmad? Sama, membuat rasa bersalah. Oke. Penghukum. Membuat rasa bersalah. Ya. ya, kalau saya itu membuat rasa bersalah dan juga ada bukan hukuman ya, pemantauan. Oke. Berarti sebenarnya posisi kontrolnya bisa campuran juga ya. Tapi lebih dominannya Rasa bersalah. rasa bersalah. 5 jawaban ini, 4-nya membuat rasa bersalah. Mungkin perwakilan saja ingin menyampaikan siapa alasannya kenapa bisa menjawab membuat rasa bersalah. Pertama, dalam suatu narasi yang disampaikan oleh Pak Salman, itu yang pertama adalah menanyakan Hendri terlebih dahulu, Pak. Ya, sehingga Hendri tersebut itu dikembalikan kesadarannya bahwasanya dia itu salah dalam melakukan peraturan yang sudah disepakati atau diyakini oleh sekolah, sehingga Hendri sendiri itu mengetahui bahwasanya dia itu salah dalam menggunakan, karena dengan adanya alasan bangunnya terlambat dan juga terburu-buru, sehingga dari terburu-terburu tersebut dia itu menyadarkan kembali bahwasanya yang disampaikan sama Hendri tersebut itu dia secara sadar, sehingga dari kesalahan tersebut berarti Hendri siap dengan segala konsekuensi yang dilakukan oleh SMA atau dilakukan oleh sekolah tersebut. Nah, sehingga dari kesalahan tersebut itu Hendri harus menjalani suatu hukuman. Nah, tapi di sini yang lebih dominan adalah bagaimana Pak Salman tersebut itu menyadarkan kepada Hendri sebagai siswa dengan menyadarkan atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, sehingga nantinya berujung pada sepatunya dicopot, terus juga Hendri diam diri di kelas, itu mungkin daripada karakteristik yang dimiliki oleh Hendri. Nah, sehingga dari karakteristik tersebut itu Hendri ke depannya bisa lebih berhati-hati lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya. Ya, jawaban dominan dari Bapak Ibu guru mengatakan membuat rasa bersalah. Di situ ada kalimat jelas, Pak Hendri minta maaf. Pak Hendri minta maaf. Berarti siswa juga tahu bahwasanya itu salah dan minta maaf, itu ciri kerja. Tetapi bisa juga posisi kontrol Pak Salman ini gak benar sebenarnya Pak Ahmad. Ada hukuman sedikit. Kenapa ciri hukuman? Ada di bawah, yaitu dia tidak berani keliling sekolah karena malu, Pak.
dia diem diri, berarti itu ada rasa tidak nyaman ya. Nah, Iya. sedangkan di sini ada tulisan hukuman perilaku korban mendapat tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Sesuatu harus menyakitkan. Sebenarnya bisa gabungan antara hukuman dan pembuat rasa bersalahnya. Tapi setiap orang punya persepsi beda-beda. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau Bapak Salman mengambil posisi seorang manajer misal ya, apa yang harus dikatakan? Ngomongin pikir, kayak mau kegosong ya sudah sayang, kamu masakannya harus lebih ini lagi ya nanti ya. Nah sekarang misalkan Pak Salman jadi kepala seorang manajer, pertanyaan apa yang akan diajukan ke Henry? Mau kan pembatas bersalah lagi ataupun penghukum misalkan. Nah sekarang seorang manajer, ciri manajer itu kan bervisioner. Berarti kata-kata apa yang ingin disampaikan? Boleh ditulis satu kalimat. Namun Pak Salman menjadi manajer. Apa yang kamu lakukan gitu kan untuk tidak mengulanginya lagi? Boleh. Kalau tadi kan langsung enggak, kamu salah ini. Sekarang posisinya diganti tadi penghukum atau pembatasan bersalah, sekarang diganti. Misalkan Pak Salman jadi manajer harus ngomong apa? Kalau kita punya anak, mungkin anak kita salah. Nah, kalau membuat rasa bersalah kan mungkin anaknya minta maaf diem. Nah, sekarang kalau kita manajer sebagai seorang ayah, ngomong ke anak gimana? Karena kepala keluarga atau seorang ayah adalah manajer dalam rumah tangganya. Itu bahasanya itu sebagai sama. Iya, sebagai sangat bapak sama, tapi posisinya diganti, ada berubah, mungkin dari manajer. Mau kan pembatasan bersalah dan hukum. Coba yang belum ini Pak atau Pak Akin ya, udah satu belum Pak? Ahmad udah? Boleh lah Pak. Gimana katanya diubah? Tadi kan enggak, kamu salah, ini sudah peraturan sekolah. Nah sekarang gimana kalau diubah jadi manajer? Kalau menjadi manajer ya, pertama kita harus memberikan rasa ketenangan terlebih dahulu, Pak. Ketenangan kepada si Henry dengan cara menanyakan terlebih dahulu. Ya, artinya dia itu disuruh tenang dulu, walaupun memang salah, tapi kita berikan ketenangan terlebih dahulu kepada Henry. Seperti menanyakan kabar bagaimana keadaannya kamu hari ini, terus apakah sehat atau bagaimana, terus juga kenapa bisa terlambat, dengan keadaan dan intonasi nada yang yang berkualitas, tidak tidak terlalu keras ya, juga tidak terlalu loyo, sehingga di satu sisi tersebut itu siswa juga akhirnya nanti memiliki kesadaran. Intinya sebenarnya sama, nanti ingin memiliki kesadaran. Hanya saja di satu sisi kalau keadaan sebagai manajer kita lebih menenangkan terlebih dahulu keadaannya supaya tidak memberontak secara batin ataupun tidak memberontak secara kejiwaan siswa. Walaupun memang salah, tapi jangan sampai kita menjustifikasi dengan tindakan-tindakan yang lebih frontal, lebih arogan, terutama kepada guru yang sebagai posisi kontrol. Ini seperti itu. Betul ya, manajer tuh yang penting suasana adem dulu. Seorang manajer, saya pernah waktu ngawas MBK di SMA Suranggala, itu waktu itu nggak bisa login semua SMK itu. Wah itu panik semua. Terus datang seorang yang ngomong, kita cari solusi dulu, ada nyala operator dulu. Jadi intinya kita itu kalau ada masalah hanya suruh tenang dulu Pak ya. Jadi cari solusi dulu, baru evaluasi. Ada evaluasi dikit, siapa yang nyolong ya? Ini akan dibutuhin siapa? Amalannya aja. Solusi dulu, anak kebagian semua makan, baru evaluasi ini dimakan siapa makan. Nah itu tuh bagian dari manajer Pak Ahmad yang bilang tadi, Masya Allah betul. Dan itu nanti nyambung sama segitiga restitusi ya Pak ya nanti. Nah gimana, udah jawab semua Bapak? Iya, saya juga untuk ini sama kayak Pak Ahmad, menenangkan dulu kenapa. Udah tenang dulu, atau nafas, terus apa kesalahan kamu, gitu kan?
ini kelas 1 lambat gitu kan. Nah, bagaimana solusinya menurut kamu kalau biar nggak lambat, nggak buru-buru, dan sepatu tetap menggunakan warna yang hitam dan sebagainya sesuai dengan aturan. Nanti dia juga kan akan memberikan kalau sudah tenang dia akan memberikan solusinya sendiri. Itu biasanya seperti itu. Ya, berarti yang penting berpikir ke depan tuh ada perubahan. Ini simonan Bapak Ibu. Yang penting anak perubahan. Ya, amalan tuh Pak Ahmad tergantung akhirnya. Jadi walaupun sekarangnya baik, kita baik jadi ustadz, jadi apa, jadi guru, tapi kalau meninggalnya dalam keadaan jelek itu nggak dinilai. Jadi orang yang manajer itu pikirannya ke depan, yang penting ada perubahan, walaupun nggak singkat. Lanjut Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu sudah. Ini lanjut aja. Nah, lanjut ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama kata Pak Ahmad tadi supaya tenang dulu, berarti menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi ini bisa diterapkan di keluarga kita Bapak Ibu, di sekolah dimanapun. Ini peran seorang manajer restitusi, tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu. Kalau tadi hukuman, kemudian konsekuensi, kalau ini restitusi, tingkatan paling tinggi Bapak Ibu. Penting ini. Menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak kita di rumah atau di sekolah nangis, itu bukan diomong, "Wih menang, aja geger pae." Jangan gitu Bapak Ibu. Suruh tenang dulu, menstabilkan identitas, ngadem-ngadem, ya digendong. Saya dikritik sama dokter Iwan Bapak Ibu. Dokter Iwan yang di Seranca, "Pak, anak saya rewel." Ya kalau rewel diubah. Ternyata setiap anak saya nangis saya embang. Loh, dimbang, pokoknya menang dikit baru tanyakan mau apa lain-lain. Kalau masih nangis ditanyakan, "Cung, nyaloknya apa?" Ya masih nangis. Jadi saya mulai sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah, saya CGP tak terapin di rumah saya Bapak Ibu. Ketika anak saya nangis, rewel apa, tak gendong Bapak Ibu. Kalau istri yang nangis, kalau nangis juga istri tak gendong. Nah, setelah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Anak apa benar nanti? Validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita harus melakukan validasi? Nanti di slide berikutnya ada pertanyaan yang harus diajukan. Misalkan contoh memvalidasi itu. Memang setiap orang tuh punya hak yang sama dan lain-lain. Nanti saya slide berikutnya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini bagian yang paling sulit Bapak Ibu. Yang ketiga ini kalau sudah ada keimanan baru ada keyakinan. Timbul sendiri. Lanjut Bapak Ibu. Yang pertama itu apa? Tadi menstabilkan identitas. Tapi Bapak Ibu ini tanda seru. Punten pisan. CGP ini ake miskonsepsi Bapak Ibu. Ake salah paham. Contoh. Merdeka belajar. Ini kelasnya bebas, itu kurang tepat. Terus apa namanya? Sesuai dengan kebutuhan murid. Muridnya butuhnya cuman main game gimana? Kurang tepat. Restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik gitu gini. Sekali main gitu. Sebab nih tahapan validasi tindakan yang salah ada perkataan gini. Memang memukul itu hal yang wajar kalau kita sedikit ada yang seperti itu Bapak Ibu. Divalidasi tindakan yang salah. Tapi sekali lagi restitusi ini bukan membenarkan tindakan bahwasanya tidak kudu ngebuk gitu ya. Jadi tetap bahwasannya harus ada alasan. Nah, kalimat untuk menstabilkan identitas yang pertama. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian sama-sama. Jadi misalkan ada bocah bulat tak ya. Bocah pun nondok aja dia ngomong langsung, "Sira lo apa bulat aja?" Kamu anak-anak kamu dipanggil ke sini, tentang Bapak mencari siapa yang salah. Itu supaya tenang dulu. Jadi ada perkataan ini supaya tenang dulu, bukan mencari yang salah. Jadi lama anak kita rewel, lagi kita nangis, ya dipanggil, istriku, saya bukan mencari kesalahan kamu. Kita mencari solusi bersama-sama. Ya, terus dibutuhkan duit 1.000. Nah itu solusi adem. Ya, itu ciri dari menstabilkan identitas kalimat. Kita mencari solusi bersama-sama, berpikir bersama-sama, bukan mencari kesalahan ya sayang. Atau ke murid ya, anak-anak, kita mencari solusi bersama ya. Nah sekarang yang kedua, setelah adem, suasana kan adem nih, terus begitu parah nih, murid ceritanya ya, ada yang berangkat bisa. Validasi tindakan yang salah. Ngomongnya apa? Ini kalimatnya Bapak Ibu. Kalau bisa sih kita yakini, kita hafalkan Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Misalkan si A nyokos atau si
bukan menyotot, narik ya, narik tangan. Ditanyakan ke orang yang menarik tangan, Fulan, kamu itu sebenarnya bisa ya kalau tangannya narik? Kamu juga bisa saja memukulkan lebih dari itu, tapi kamu tidak melakukan hal tersebut. Berarti kamu patut bangga pada dirimu sendiri. No, jadi anak kalimat patut bangga. Sayang kamu masakannya gosong ya, tapi kamu patut dibangga loh, kamu sudah masak, ini sudah hebat. Jadi ada validasi tindakan yang salah. Ini kalimat, 4 kalimat ini kalau bisa kita paham, terapkan kata-katanya Bapak Ibu. Nah setelah yang terakhir ada kalimat menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita, misalkan. Oleh karena itu misalkan ke istri kita nih, kalau setelah ini apa nilai-nilai yang perlu kita pelajari, misalkan. Oh ya, mungkin istrinya ngomong, ya udah kalau kayak gitu nanti saya apinya nggak gede-gede lagi. Nah, ada nilai apa di situ? Ada nilai bahwasannya ketika masak nilai tidak menggunakan api yang besar. Itu nilai apa gitu? Nilai-nilai kebajikan di awal. Nah, nilai-nilai apa ini? Belas kasih atau apa ini? Komitmen misalkan. Ya sudah sayang, nanti kalau saya masak saya nggak akan apinya gede lagi, minyaknya agak banyak sedikit. Nanti ada nilai yang muncul, komitmen misalkan. Itu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Ini refleksi aja lah Bapak Ibu ya. Waktunya sudah mau selesai. Sekarang secara lisan aja Bapak Ibu. Karena sudah menunjukkan pukul 8:30 dan harus KPM ya Bapak Ibu. Ada berapa jenis posisi kontrol? Coba tanya Pak Iqbal. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, terus ada teman, ya pemantau sama manajer. Betul ya, sebenarnya ada 5. Tapi semuanya baik Bapak Ibu. Tapi, nah sekarang Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang Bapak Ibu cenderung digunakan? Cenderung ya, berarti semuanya digunakan sih, cuman cenderung atau dominan. Bapak Ibu boleh ketik di handphonenya Bapak Ibu, bit.ly voting posisi. Boleh. Yang di Google Chrome di link di atasnya tuh di bar. Di atasnya bit.ly voting. Saya sengaja nggak pakai scan nih Bapak Ibu. Tulis bit.ly/voting posisi. Huruf kecil semua tanpa spasi. Bisa Bapak Ibu nulisnya bit.ly voting tanpa spasi. Ya. Ada muncul halaman Mentimeter ya Bapak Ibu. Betul? Bisa Pak sih? Oke. Bisa ya? Milih Bapak Ibu. bit.ly.voting posisi. Hanya satu ya? Iya Bapak Ibu. Satu aja ya Bapak Ibu. Sudah memilih semua Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, karena sudah memilih semua tapi ininya nggak bisa dilihat. Oke, udah diklik submit. Tapi sudah ditulis submit Bapak Ibu. Oke, kalau ditulis submit semua, kita mau lihat Bapak Ibu. Keluar. Bapak Ibu, maaf ada kendala teknis Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah menjawab itu, banyak yang muncul apa Bapak Ibu? Please wait. Oke, berarti nunggu dari saya.
Oke, udah milih semua Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ada tulisan di situ. Apa? Enggak Bapak Ibu, bentar. Connect. Oke. Nah. Oke Bapak Ibu. Selamat, layar hilang kok Bapak ya? Ah, kok ada gitu? Ini tampilan siapa? Pak Sol bukan? Iya, tampilan saya, tapi externnya voting posisi boleh Pak. Bapak Ibu langsung saja, di situ ada voting posisi ya Bapak Ibu. Jawabannya apa Bapak Ibu? Satu kali ya. Slide. Oke, Bapak Ibu, ternyata di jawaban saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol yang posisi kontrol yang diperoleh, yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu kebanyakan milih apa, Pak Rajib? Atau ditulis saja di kertas lembar Bapak Ibu supaya saya tahu jawaban dari Bapak Ibu. Ditulis tadi kan mentimeternya sedang ada gangguan. Cenderung satu aja Bapak Ibu. Cenderung satu aja. Oke, Bapak Ibu. Siap ya. Kita masuk ke tahapan segitiga apa yang sering dilakukan atau dilakukan dalam menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Memvalidasi menstabilkan identitas, memvalidasi atau menanyakan keyakinan. Maka ditulis kembali Bapak Ibu. Yang sering menstabilkan identitas, ngatur keadaan, atau memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kepewuru tindakan itu salah, tapi bagus sih aku bisa nahan, tidak melakukan tindakan yang lebih, atau keyakinan kelas. Misalkan kamu tidak sampai memukul ya, berarti kamu ada rasa hormat juga sebenarnya ke teman kamu. Nah, misalkan itu. Nah, tahapan 3 tersebut yang sering dilakukan oleh kita di bagian yang mana? Yang sering. Kalau saya jujur di validasi tindakan yang salah. Saya dulu di SMA Petakan nih, kalau manggil siswa langsung baik pada inti validasi. Siraku pengen salah ya, enak langsung. Anak posisi belum stabil. Kalau saya ya di bagian validasi tindakan yang salah. Kalau Bapak Ibu di bagian tindakan yang mana? Memvalidasi. Yang pertama menstabilkan identitas. Oke, tulis nama di atasnya Bapak Ibu untuk dikumpulkan saya sebagai bahan laporan. Berarti sudah melakukan refleksi semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, dari penutup ini saya ingin satu orang, Pak Agin.
menyampaikan jawaban dari refleksi yang ketiga. Validasi ya. Jadi ketika orang berbuat salah atau melakukan kesalahan itu posisinya kadang asal mungkin jadi harus perlu pengkajian statuskan diri dulu ini atau di namanya jas bahwa kamu ini salah ini itu. Terima kasih Pak Gil. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, boleh dikumpulkan kertasnya Bapak Ibu untuk laporan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Alhamdulillah kita di penghujung kegiatan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa menerangkan, hanya saja ada sedikit kendala teknis. Insya Allah tapi tidak mengurangi rasa kenikmatan kita dalam menyampaikan materi sama membahas atau forum diskusikan bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Mangga ditutup sama Pak Ahmad. Ditutup sama saya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis Bapak Ibu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, Pak Soleh hari ini ya masuk di kelas ini ya. Sebelum kegiatan belajar dimulai ya, Bapak ingin membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Jadi keyakinan kelas tersebut berawal dari kesepakatan yang sudah pernah kita sepakati. Di sini ada datang tepat waktu. Menurut Anda datang tepat waktu nilai apa yang terkandung di dalamnya? Di sini Bapak contohkan ada nilai tanggung jawab, ada juga nilai itu banyak ya anak-anak, ada kebersihan, ada percaya diri, menghargai, komitmen, keselamatan, ada kejujuran. Nah, menurut kalian kesepakatan yang sudah pernah kita tentukan, yaitu datang tepat waktu, itu merupakan nilai apa dari 7 nilai di sini? Menurut Yahya nilai apa? Komitmen ya. Selain komitmen ya ada lagi coba pindah. Ya, datang tepat waktu itu masuk ke bagian yang mana? Tanggung jawab. Ya, betul. Kebersihan masuk juga ya. Ya, jadi kalian datang tepat waktu, kita ganti nanti kesepakatannya menggunakan keyakinan kelas, yaitu murid memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian apa saja? Komitmen atau kesetiaan ya. Kemudian berdoa sebelum belajar, sesudah belajar. Ini masuknya yang mana anak-anak? Bisa jadi komitmen ya. Artinya sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Ya, dan setelah belajar pun harus berdoa terlebih dahulu. Jadi mulai sekarang kesepakatan kelas tidak ada kata dilarang ya. Kita ganti dengan mari. Dilarang membuang sampah. Kita ganti dengan kata mari membuang sampah di tempat sampah. Sepakat ya? Jadi kita ganti kata dilarang menggunakan mari. Nah, kalau membuang sampah di tempat sampah, keyakinan apa yang ada menurut kalian? Coba lakukan. Kebersihan ya. Ada juga keselamatan ya. Menurut kamu membuang sampah keyakinan apa nilainya? Kebersihan ya.
sampah di tempat sampah kita ganti dengan mari menjaga kebersihan. Paham? Jadi kesepakatan yang banyak seperti ini kita ganti menjadi keyakinan. Jadi keyakinan ini isinya kesepakatan. Membuang sampah di tempat sampah, makan di luar kelas kita ganti dengan mari menjaga kebersihan. Paham ya? Lanjut. Menggunakan buku sesuai pelajaran. Jadi tidak dicampur. Nah, nilai apa yang terkandung? Jujur ya, betul. Kamu harus jujur pada diri sendiri bahwasanya kita pelajaran, misalnya matematika, ya bawa buku matematika. Ya itu keyakinan kita ya. Mari merapikan meja guru dan meja masing-masing. Berarti itu maksudnya apa? Kebersihan ya. Tapi masuk juga ke tanggung jawab ya. Bahwasannya meja sendiri harus bersih. Melakukan refleksi atau curhatan atau hasil yang kita peroleh selama pembelajaran. Setiap siswa melakukan refleksi. Kita melakukan kesepakatan tersebut berdasarkan keyakinan apa? Mana? Melakukan refleksi berarti percaya diri ya. Nanti di akhir pembelajaran Pak Soleh meminta perwakilan kelompok atau perwakilan siswa maju ke depan untuk menyampaikan curhatannya. Berarti hal tersebut adanya refleksi. Ya. Oke, itu aja ya. Ya, saya angkat. Ya. Oke, anak-anakku, begitupun yang terakhir menghormati yang sedang berbicara. Berarti nilai apa? Menghargai. Nanti saya minta dari kesepakatan